Mungkin saat ini Rizik Syihab tidak bisa tidur nyenyak karena beredar kabar bahwa pesantren yang didirikan di Megamendung Bogor akan digusur karena statusnya bermasalah. Permasalahan sudah lama dan hingga sekarang belum selesai. Dulu mungkin aparat atau oknum atau pemerintah masih berpikir dua kali untuk mengurus persoalan tersebut karena menganggap bahwa Rizik Syihab adalah cucu Nabi. Nah sekarang setelah terungkap bahwa ternyata para habaib bukanlah dzurriyyah Nabi, harusnya pemerintah tidak ragu-ragu lagi untuk melaksanakan tugasnya, termasuk menggusur pesantrennya Rizik Syihab yang nyata-nyata menyalahi aturan. Dan berikutnya ada sebuah berita tentang rencana yang akan dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi. Markas FPI ini di Megamendung Bogor kabarnya bakal dibongkar karena merugikan masyarakat. Ya. Sebuah wacana yang lagi beredar sebagai tindak lanjut dari aksi Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi. Kang Deddy Kang Deddy kan lagi jadi sorotan karena kebijakan tegasnya soal pembersihan lahan ilegal. Masalahnya selain ilegal, lahan-lahan yang dipakai untuk tempat wisata jadi mengurangi wilayah resapan air. Ini akhirnya berimbas pada bencana banjir seperti beberapa waktu lalu, ya, baik betul. di Bekasi maupun sekitar. Nah, Kang Deddy kabarnya juga bakal bongkar pondok pesantren alam agrokultural Markas Syariah di Megamendung, Bogor, milik Rizik Syihab. Sebenarnya lahan ini tuh udah bermasalah dari lama. Ya, udah lahan lama ya. Pesantren ini kabarnya berdiri di atas tanah yang diklaim masih milik PT PN 8 berdasarkan hak guna usaha yang sah. Jadi tanahnya itu masih milik PT PN, tapi diklaim miliknya Rizik Syihab. Pihak pesantren bersikeras kalau mereka memperoleh lahan ini dari petani sekitar yang sebelumnya mengelola tanah itu. Rizik sendiri berpacu pada Undang-Undang Agraria untuk membenarkan aksinya. Kalau satu lahan kosong atau terlantar digarap oleh masyarakat lebih dari 20 tahun, maka masyarakat berhak untuk membuat sertifikat, ucap Rizik. Jadi ini kelakuan keturunan imigran dari Yaman, sudah berani membuat aturan seperti ini. Coba Anda bayangkan, kalau orang Indonesia, orang Nusantara tidak mengetahui bahwa habaib bukanlah dzurriyyah Nabi, mau jadi apa Indonesia? Negara yang luas seperti ini, yang penduduknya mayoritas beragama Muslim, kemudian karena terdoktrin bahwa habaib adalah dzurriyyah Nabi, kemudian dengan sukarela menyerahkan harta benda, menyerahkan tanah kepada mereka, apa yang akan terjadi? Indonesia akan dikuasai oleh keturunan imigran dari Yaman. Dan itu sangat-sangat berbahaya. Ini bukan 20 tahun lagi, sudah lebih dari 30 tahun lanjutnya. PT PN 8 sempat melayangkan somasi ke pihak pesantren pada tahun 2020, meminta lahan dikosongkan. Tapi pihak Habib Rizik menolak dengan alasan. Dan ternyata sejak tahun 2020 sudah ada perintah untuk mengosongkan pesantren. Tapi Rizik Syihab masih bersikukuh. Secara logika, kalau Habib itu adalah dzurriyyah Nabi, tidak mungkin akan berani bersengketa, apalagi persoalan tanah, apalagi sampai rebutan tanah. Ini sudah sangat konyol. Bahwa HGU atas tanah itu sudah dibatalkan lewat putusan kasasi yang inkrah. Sampai sekarang masalah ini masih jadi perdebatan hukum dan belum ada keputusan final yang benar-benar jelas. Tapi lahan itu akhirnya bermasalah lagi karena dianggap berdiri di atas wilayah yang ngurangin intensitas resapan air di Jawa Barat. Awalnya pihak Rizik ini menolak wacana pembongkaran itu. Tapi anehnya sekarang mereka melunak dengan prasyarat tertentu. Jika memang negara ingin mengambil tanah tersebut, maka dipersilakan tinggal mengganti saja yang sudah dikeluarkan oleh umat, ucap kuasa hukum FPI Aziz Yanuar. Jadi selalu menggunakan nama umat. Ini umat mana? Umat yang mana atau umatnya siapa maksudnya? Kemudian kalau kita ingat juga pas ada acara aksi 212 yang digunakan juga nama umat. Umat siapa? Umat mana ini?
Tindakan Kang Deddy ini tentunya menuai pro dan kontra. Ada yang mendukung karena melihatnya sebagai langkah penting buat menjaga lingkungan, tapi ada juga yang curiga kalau ini ada muatan politisnya, mengingat posisi Habib Rizik dan FPI yang selama ini sering berseberangan dengan pemerintah. Bahkan saking gak senangnya, pendukung FPI menganggap Kang Deddy itu musyrik dan harus diusir dari Jawa Barat. Nah, ini salah satu trik mereka untuk melemahkan pemimpin di negeri ini adalah menggunakan kata-kata musyrik, kata-kata dukun, kata-kata yang intinya merendahkan. Artinya, dengan doktrin-doktrin seperti itu, dengan kata-kata seperti itu, berharap agar masyarakat di Indonesia yang mayoritas berpenduduk muslim menjauhi pemimpin yang dimaksud. Sebagaimana yang mereka lakukan terhadap Kang Deddy Mulyadi. Kang Deddy Mulyadi dicap sebagai pemimpin musyrik karena beliau membuat patung-patung yang eksotis. Kemudian dari statement mereka atau dari penggiringan opini mereka, ini bertujuan untuk melemahkan posisi Kang Deddy Mulyadi agar orang Jawa Barat atau orang Indonesia tidak lagi percaya kepada Kang Deddy Mulyadi. Nah, kalau sudah begitu, mereka akan dengan mudah melancarkan segala aksinya. Coba Anda bayangkan, dengan kata-kata musyrik bisa dimanfaatkan untuk menyerang lawan. Ini adalah permainan. Artinya apa? Agama sudah sedemikian rupa diacak-acak untuk berbagai kepentingan. Dan ini sangat berbahaya. Nanti yang rugi adalah kita semua orang Indonesia, orang Nusantara. Sampai sekarang belum ada eksekusi resmi terhadap markas syariah, tapi melihat sikap tegas Kang Deddy kemungkinan besar tetap bakal dijalankan. Di sisi lain, pihak pesantren bisa aja menggugat balik kalau merasa punya dasar hukum yang kuat. Tapi kalau lahan itu memang melanggar aturan dan membahayakan lingkungan, penertiban adalah langkah yang masuk akal. Pembangunan perumahan, industri, dan destinasi wisata yang dinilai ugal-ugalan memang harus dihentikan daripada berujung bencana. Dengan berkurangnya lahan hijau, air hujan nggak bisa terserap sempurna ke tanah. Alhasil, itu ya beritanya. Dan saya sangat mengapresiasi dan mendukung langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh para pemimpin di negeri ini. Salah satunya adalah Kang Deddy Mulyadi. Beliau dengan tegas menggarisbawahi bahwa orang pribumi harus menjadi pemimpin di negeri sendiri. Artinya mereka para keturunan imigran dari Yaman yang notabene mereka dulu itu adalah anteknya penjajah Belanda, jangan sampai dikasih panggung di Indonesia. Kalau soal urusan agama, kita orang Indonesia sudah memiliki banyak kiai dan ulama keturunan Wali Songo, sehingga sudah tidak perlu lagi mengimpor keturunan imigran dari Yaman atau menggunakan para habaib yang ada di Indonesia. Kemudian, kalau soal teknologi, soal ilmu pengetahuan, di Indonesia ini sudah banyak sekali para ahli ilmu atau para cendekiawan yang sangat tersohor, yang sangat hebat, yang begitu berharga dan dihargai juga oleh bangsa lain. Sehingga kalau masih bersikukuh menggunakan para Ba'alwi, mau digunakan untuk apa? Artinya kita orang Indonesia, orang Nusantara, kalau mau maju ya harus berani secara tegas meninggalkan klan Ba'alwi. Jangan lagi soal agama kita mencari ilmu kepada klan Ba'alwi. Kemudian soal ilmu atau soal teknologi kita juga tidak perlu mencari ilmu kepada klan Ba'alwi. Karena di luar mereka sudah banyak sekali para ahli ilmu yang bisa kita ambil ilmunya. Kemudian soal agama kita juga bisa mengambil ilmu agama dari para kiai dan ulama Nusantara. Sehingga bisa dikatakan jika sekarang ini masih ada pejabat atau gus atau ustadz yang masih dekat dengan Ba'alwi, masih rela menjadi budak Ba'alwi, lah itu menjadi pertanda bahwa rasa nasionalisme mereka perlu dipertanyakan lagi. Harusnya kalau para kiai, para ustadz atau para pejabat benar-benar cinta tanah air, benar-benar punya nasionalisme yang tinggi, harusnya mereka berani meninggalkan klan Ba'alwi dan bergabung dengan masyarakat Indonesia yang selama ini mencintai tanah airnya, yang selama ini membela tanah air,